Nah, adapun itu sebenarnya Menteri Agama menjelaskan sejumlah contoh saja. Tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Nah ini, Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? yo santuy people, bagaimana? Apakah harimu menyenangkan hari ini? Pastilah ya, pasti happy-happy. Nih, di sosmed lagi rame soal Menak atau Menteri Agama bandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Wah, dan ada klarifikasinya nih yang disiarkan sama TV One langsung ya. Tadi interview dengan perwakilan Menteri Agama gitu ya. Nah, tapi buat mengingatkan nih, kita lihat dulu kayak gimana sih buat nanti people mungkin yang belum tahu. Kayak gimana sih ucapan yang dikeluarkan sama Menteri Agama ini, kita lihat langsung videonya sebelum kita melihat klarifikasinya nih. Ini audionya kita cek, kita play. Sekarang ini Pak, seperti apa Soal, aturan azan sekarang? oh iya, itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya, gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya, kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini, kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Nah ini, Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker. nah di situ di part yang tadi yang menurut gua dia itu kecele ya, mengambil contoh yang menurut gua pribadi itu nggak pas gitu ya, menyamakan suara toa masjid dengan gonggongan anjing gitu. Padahal Menteri Agama gitu loh ya. Ini ramai banget di sosmed, dan ini kita lihat klarifikasinya. Tapi yang di sini menjadi permasalahan mungkin bagi sebagian besar umat Islam. Ya. Kita paham Pak soal duduk persoalan mengenai pengeras suara. Tapi yang di sini menjadi permasalahan mungkin bagi sebagian besar umat Islam di luar sana adalah seperti seolah-olah menganalogikan bahwa gonggongan anjing dan juga ada azan. Nah, kita ingin mengetahui maksud pernyataan itu seperti apa, Pak? Kenapa menggunakan istilah gonggongan anjing begitu? Kalau kita simak secara utuh, ya saya kira jangan sepotong-sepotong dari pernyataan beliau. Jadi saya melihat tidak ada sama sekali memperbandingkan atau mempersamakan antara azan atau suara keluar dari masjid dengan apapun di situ ya, termasuk dengan gonggongan anjing. Jadi sama sekali di situ tidak ada memperbandingkan. Menak justru mempersilahkan umat menggunakan pengeras suara di masjid dan musola untuk beragam keperluan. Hanya penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan edaran ini supaya terjadi keharmonisan di tengah masyarakat. Nah, adapun itu sebenarnya Menteri Agama menjelaskan sejumlah contoh saja terkait dengan kebisingan-kebisingan itu. Jadi sama sekali di sini jauh dari apa yang disebut sebagai memperbandingkan, tidak ada sama sekali. Dan hal itu tentu saya lihat dari pernyataannya diawali dengan kata-kata bayangkan gitu ya. Ada beberapa 3 contoh dari kebisingan yang disampaikan oleh beliau yang tentu ini membutuhkan adanya pengaturan di tengah masyarakat supaya tidak terjadi supaya tetap menjaga keharmonisan di tengah masyarakat itu. Pak Adib, Jadi
sama sekali tidak mempersamakan atau memperbandingkan itu ya. Karena posisinya kalimatnya seperti ini Pak, kalau kami baca dari pernyataan Pak Menak adalah contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan. Kenapa ada padanan hewan anjing, kemudian gonggongan yang dirasa sejumlah pihak sangat dangkal dan tidak bijak Pak? Enggak, saya kira itu kan hanya sama sekali jauh ya dari apa yang disebut sebagai memperbandingkan. Jadi itu untuk menekankan pentingnya pengaturan suara-suara itu supaya terjadi keharmonisan di tengah masyarakat. Itu hanya sampai di situ saja sebenarnya. Seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh pihak Kementerian Agama secara resmi dari akun Twitter bidang penerangan ya, Humas, itu sama sekali tidak ada maksud untuk memperbandingkan atau mempersamakan. Saya kira jauh sekali dari maksud itu, karena semangat dari edaran Kementerian Agama ini adalah dua. Yang pertama adalah tetap menjaga kebutuhan syiar dari masjid dan musola melalui azan ataupun kegiatan yang lain di satu sisi. Di sisi lain adalah bagaimana tetap menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Itu jadi sedang menjelaskan betapa urgennya, karena selama ini memang perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang urgensi dari pengaturan penggunaan kita dapat poinnya Pak. itu. Nah gitu Santai People, kurang lebih klarifikasi dari perwakilan Menteri Agama ya. Nah buat Santai People yang mau lihat langsung full interview klarifikasinya dari channel TV One, nanti linknya akan gue simpen di deskripsi ya, oke? Gimana kalau menurut kalian? Kita lanjut di kolom komen seperti biasa. Ini diskusinya agak berat mungkin ya, oke? Mang Den cabut dulu dan ciao. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan. Itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker